Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti AMD. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita masih di ayat yang ke-9 di Markus pasal 1. Kita lanjutkan bagian ini karena ada hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Sebelum Saudara Adi membantu membacakan bagian ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk semua kasih karunia dan kebaikan-Mu untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan AMD pagi ini, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan adik. Markus 1 ayat yang ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, ada yang menarik dari kalimat ini, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu bahwa Yohanes Pembaptis atau baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan apa? Apa di? Air, betul, baptisan air. Tapi baptisannya Yohanes dengan baptisan air adalah baptisan tanda pertobatan. Wadi ini calon pendeta ya. Betul. Yohanes membaptis dengan air. Tapi baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Kalau disebut sebagai tanda pertobatan, maka orang yang dibaptis sebelumnya adalah orang yang berdosa. Orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan kejahatan, orang yang punya kehidupan yang berjarak dengan Tuhan. Orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, maka itu berarti Yesus adalah orang berdosa? Wow, gimana deh? Kalau adalah baptisan itu tanda pertobatan, maka ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, apakah itu berarti tanda pertobatan dari Tuhan Yesus? Nah, bagaimana? Harusnya apa? Bukan ya. Saudara, seringkali kita mungkin punya pemikiran yang sama dengan banyak orang. Bahwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Betulkah demikian? Saudara, satu-satunya pribadi di dalam dunia ini yang tidak berbuat dosa hanya Tuhan Yesus. Atau kita sebut Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara, satu-satunya pribadi yang tidak melanggar perintah Tuhan adalah Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang tidak bertentangan hingga kematiannya dengan kehendak Allah hanya Yesus Kristus. Lalu bagaimana menjelaskan bahwa Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes itu bukan sebagai tanda pertobatan? Saya mencoba untuk menggali bagian dari firman ini dan saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Tuhan Yesus adalah sebuah tindakan penggenapan dari kehendak Allah. Jadi merupakan bagian dari kehendak Allah. Coba lihat Matius 3 ayat 15, saudara. Di Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, Yesus dibaptis karena menggenapi kehendak Allah. Ingat kata-kata Yohanes di ayat yang ke-8. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Apalagi membaptiskan dirinya. Ketika Yohanes berkata, aku tidak akan membaptis engkau. Engkaulah yang harus membaptis aku. Jawab Yesus adalah,
biarlah kiranya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, Yesus itu dibaptis secara publik, saudara, di depan umum. Sehingga orang mungkin punya pemikiran yang sama. Loh, kalau aku dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan, bagaimana dengan Yesus yang dibaptis secara publik di depan umum di sungai Yordan, sungai yang tidak dikehendaki oleh Naaman untuk mandi di dalamnya. Karena menurut Naaman, sungai Parpar itu jauh lebih bersih dibandingkan sungai Yordan katanya. Naaman tidak mau mandi di sungai Yordan karena menurutnya sungai Yordan kotor. Tapi secara publik Yesus mau dibaptis. Yang pertama kita belajar menurut Matius 3 ayat 15. Dia ingin ketika dia dibaptis menggenapi kehendak Bapanya. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari proses ini? Apakah betul Yesus dibaptis karena dia adalah orang berdosa? Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, coba baca dulu di 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Satu ayat lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jelas baptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukan baptisan yang mengindikasikan bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi baptisan ini mengajarkan kepada kita, dia menempatkan dirinya setara dengan orang yang berdosa. Sekalipun dia tidak berdosa. Dia tidak perlu bertobat karena dia tidak berdosa. Dia tidak perlu mengaku dosa karena dia tidak berdosa. Malahan menurut Paulus yang tadi sudah dibaca oleh saudara adik, dia yang tidak mengenal dosa, jangankan berbuat dosa, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi dia berdosa bukan karena dia mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi inilah yang menarik dari apa yang kita pelajari. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, jelas baptisan Yohanes terhadap Tuhan Yesus tidak berbicara tentang Yesus yang berdosa, yang perlu pertobatan dan pengampunan dosa. Yesus tidak perlu bertobat, tetapi dia melakukan ini sebagai sebuah penggenapan atau berbicara tentang sebuah profesize atau nubuatan eskatologis yang sebetulnya hendak berbicara tentang kita harus mati bersama dengan Kristus dan kita harus bangkit bersama dengan Kristus. Karena ketika kita mati bersama dengan Kristus, maka Kristus memikul semua dosa kita. Dan ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, ini berbicara tentang bahwa kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena dosa kita telah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa bukan? Kita butuh pertobatan. Kita butuh pengampunan dosa. Tapi Kristus tidak butuh pertobatan dan pengakuan atau pengampunan dosa dalam hidupnya. Tetapi melainkan melalui dia, kita beroleh hidup yang kekal. Karena dia rela memikul dosa dunia.
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian yang ketiga dari kata baptisan, dia dibaptis oleh Yohanes ini. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang panggilan Tuhan, bahwa setiap orang harus bertobat. Setiap orang harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya melalui pertobatan itu, orang diampuni dosanya. Melalui pertobatan itu, dia memiliki hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Jadi ini bicara tentang panggilan Allah kepada setiap orang supaya mereka bertobat, mereka diampuni dosanya, mereka perlu dibaptis supaya mereka menikmati kehidupan bersama dengan Bapa. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bicara tentang model, deklarasi orang yang percaya. Kalau saudara ingin hidup dalam persekutuan dengan Bapa, maka tidak hanya cukup untuk dibaptis. Tidak hanya cukup untuk mengaku dosa, bertobat, tetapi dimeteraikan melalui baptisan. Coba lihat Yohanes pasal 1 ayat 23, 32 sampai 33. Silakan adik. Yohanes pasal 1 ayat 23, 32 sampai 33. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ayat 32 dan 33. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, untuk poin yang ketiga ini kita lanjutkan hari Senin ya saudara ya, tanggal 17. Berkenaan dengan tanda yang membuktikan Yohanes harus membaptis Tuhan Yesus Kristus. Yaitu tanda yang turun dari surga ke atas orang yang kepadanya Yohanes harus membaptis. Sebagai sebuah gerakan simbol orang-orang percaya harus dibaptis. Sebagaimana firman-Nya berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptisan adalah simbol panggilan Tuhan, karena di sanalah orang mendeklarasikan imannya kepada Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami ada di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Kiranya kami adalah orang-orang yang terima anugerah Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi yang tinggal dalam hidup kami. Kami membuka hati kami supaya Roh Kudus tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jangan lupa nanti tanggal 21 Maret, Jumat depan, kita ada special event. Dining Experience of Sea of Galilee. Kalau saudara ingin menikmati sebuah pengalaman makan ikan petrus
Ya, ikan yang ditangkap lalu kemudian dinikmati bersama-sama dengan Yesus. Sensasinya makan bersama dengan menu ikan Petrus. Saudara harus datang di tanggal 21 Maret yang akan datang. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, dan selamat untuk menikmati ikan Petrus tanggal 21 yang akan datang. You are blessed.